الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, falhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita kembali bisa berkumpul dalam majelis online yang kita mengharapkan doa-doa para malaikat yang dijanjikan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka yang berkumpul di majelis ilmu, para malaikat doakan Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah berilah mereka rahmat dan ampunilah kesalahan-kesalahan mereka. Insyaallah pada pagi ini kita akan bicara mengenai salah satu doa yang sangat agung yang sering diucapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat jemaah yang semoga Allah lindungi kita dari segala macam keburukan, Anas bin Malik, salah seorang sahabat yang mulia, yang dia pernah mengabdi kepada Nabi SAW sebagai anak muda yang membantu beliau di rumahnya, dikatakan 9 atau 10 tahun. Beliau pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, Qatadah. Salah seorang muridnya yaitu Qatadah. Beliau menanyakan kepada siapa? Kepada Anas bin Malik. Beliau bertanyakan, ma aktsaru du'a kana yad'u bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada imam atau kepada Anas bin Malik, doa apa yang dahulu sering sekali diucapkan oleh Nabi SAW? Doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Anas bin Malik, ya, sahabat mulia ini yang Nabi SAW doakan beliau dengan keberkahan, beliau doakan berikan dia kekayaan, berikan dia banyak anak, ya, dan panjang umur. Dan memang Anas bin Malik pernah di dalam sebuah athar beliau pernah menyebutkan usiaku sekitar 100 tahunan, ya, dan beliau merupakan salah seorang sahabat yang umurnya di antara yang paling panjang umurnya. Dan beliau dikatakan, aku memiliki kekayaan yang banyak dan anak-anakku saat ini cucu-cucuku hampir 100, kata beliau, ya, karena berkah dari Nabi SAW, doa dari Nabi SAW. Dan beliau, ya tentunya karena sehari-hari melayani Nabi SAW, maka beliau mengetahui keseharian Nabi SAW. Sehingga ketika ditanya, ya,
doa yang apa yang sering diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau tentunya mengetahui hal tersebut karena sering mendengar, karena beliau berada di rumahnya. Maka kemudian beliau mengatakan bahwa doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering sebutkan adalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang sering kita dengar sebagai, orang menyebutnya sebagai doa sapu jagat ya. Orang ada yang menyebutnya sebagai doa sapu jagat. Ya. Dalam riwayat tersebut disebutkan ada tambahan Allahumma. Namun bila kita lihat ayatnya, antara lain kita dapatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Yaitu di antara kaum mukmin, di antara manusia ada yang berdoa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan juga di akhirat hasanah, dan peliharalah kami dari api neraka. Peliharalah kami dari api neraka. Imam Ibnu Katsir menyebutkan keagungan doa ini. Mengapa Nabi SAW sering menyebutkan doa ini? Imam Ibnu Katsir menyebutkan fajama'at hadhihi da'watu kulla khairin fid dunya. Dan doa ini mengumpulkan segala macam kebaikan di dunia. Wa sarafat kulla syarrin, dan juga memohon dipalingkannya segala macam keburukan. Fa innal hasanata fid dunya tashmal kulla matlubin dunyawi. Karena sesungguhnya makna al-hasanah di dunia meliputi semua permohonan duniawiyah. Min afiyatin, dari afiyah, dari kesehatan. Wadarin rahbatin, dan juga dari rumah yang diinginkan seseorang, tempat tinggal yang tentram ya. Wa zaujatin hasanatin, dan pasangan yang baik. Wa rizkin wasi'in, dan juga rizki yang luas. Wa ilmin nafi, dan ilmu yang bermanfaat. Wa amal salih, dan juga amal soleh. Wa markabin hani'in, dan juga kendaraan yang enak dikendarai, yang baik untuk dikendarai ya. Wa thana'in jamilin, begitu juga dengan thana'in jamilin, atau kalau bahasa kita reputasi yang baik. Reputasi yang baik, sebutan orang terhadap kita dengan sebutan yang baik. Kita di masyarakat dianggap sebagai atau memiliki nama yang baik, bukan nama yang tercemar ataupun buruk. Ila ghairi dzalika mimma ishtamalat alaihi ibaratul mufassirin. Sebagaimana juga di hal tersebut atau sebagaimana yang disebutkan oleh ibarat-ibarat para atau penjelasan-penjelasan para mufassir. Jadi inilah antara lain makna hasanah di dunia menurut Imam Ibnu Katsir adalah dia mengumpulkan segala macam kebaikan duniawi. Ketika disebutkan hasanah fid dunia, dia adalah semua keinginan yang baik di dunia, baik itu afiyah, kesehatan, rumah yang baik, kendaraan, juga rizki yang luas, juga ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, pasangan yang baik, kemudian thana'in jamilin, juga reputasi yang baik di antara orang yang kita kenal ya. Itulah di antara makna hasanah di dunia. Dan doa tadi kata Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, meliputi
semua kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa ammal hasanatu fil akhirah. Adapun al hasanah fil akhirah. Fa'ala dzalika dukhulul jannah wa tawabi'uhu. Maka yang paling tinggi adalah masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam surga. Ya, masuk ke dalam surga. Kemudian beliau katakan dan juga pengikut-pengikutnya seperti al-amni min fazail akbar, yaitu keamanan ketika nanti hari kiamat dan juga hari kebangkitan. Karena semua orang tentunya pada hari kiamat itu semua ketakutan. Wa taysir al-hisab wa ghairi dzalika min umuril akhirati salihah. Dan juga kemudahan saat dihisab. Kemudahan saat dihisab. Karena saat dihisab Nabi SAW mengatakan la tazalu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah, tidaklah bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat, inda rabbihi, di sisi Rabbnya, illa an tus'al an khamsin, kecuali dia akan ditanya 5 perkara, ya. Akan ditanya an syababihi fima abnah wa an umrihi fima ablah, mengenai masa mudanya, apa yang dia dahulu habiskan masa mudanya, mengenai umurnya, apa yang dia lakukan dengan umurnya tersebut. Kemudian an malihi, mengenai hartanya, min aina akhadha wa fima anfaqah, dari mana dia mendapatkannya, lalu kemana dia berikan harta tersebut. Wa ma amila min ilmin wa an ilmihi fima amila, dan juga mengenai ilmunya, apa yang telah diamalkan dengan ilmunya. 5 perkara yang akan ditanya. Ketika misalnya saat kemudian ditanya tersebut, Allah mendebatnya, ya, karena waktu itu saat itu disebutkan dalam hadis tidak ada penerjemah di antara Allah dengan semua hamba yang ditanya saat itu. Satu-satu ditanya, kita semua kelak akan ditanya. Apabila kemudian Allah debat saat itu, ya, maka dia pasti celaka. Begitu pula dengan hisab, ya. Ketika hisabnya buruk, ya sudah pasti dia naudzubillah celaka. Namun doa ini Masya Allah disebutkan menurut Ibnu Katsir, al-hasanah fil akhirah, selain masuk surga juga kita mendapat kemudahan ketika dihisab, mendapat kemudahan dihisab. Dan kemudahan dihisab ini merupakan sesuatu yang perlu sekali kita yang menjadi salah satu target kita dalam beramal. Karena Nabi SAW juga menyebutkan, mewasiatkan sebuah doa ketika kita sebelum salam ketika sholat, ya, di setelah tasyahud akhir, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang ringan. Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya, hisab yang ringan itu apa ya Rasulullah? Hisab yang ringan itu adalah engkau diperlihatkan catatan amalmu, lalu engkau dimaafkan. Oleh karena itu, selain doa itu juga doa ini, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fil akhirati hasanah maksudnya adalah masuk ke dalam surga dan juga penyerta-penyertanya yang sebelum seseorang masuk ke surga, yaitu hisab yang mudah. Ya. Ketika catatan amalnya bisa jadi dia memiliki keburukan yang sangat banyak, namun kemudian Allah ampuni dia, Allah hapuskan catatan amal buruknya tersebut. Dan semoga kita yang termasuk golongan-golongan orang yang bahagia tersebut. Kemudian menurut Ibnu Katsir disebutkan wa amman najatu minan nar, adapun selamat dari api neraka, ya. Ketika disebutkan waqina adzaban nar, peliharalah kami dari api neraka, maksudnya fahuwa yaqtadi taysir asbabihi fid dunya. Dia berkonsekuensi taysir asbabihi, kemudahan sebab-sebabnya di dunia. Kemudahan sebab-sebab untuk menjauhi diri dari api neraka di dunia. Min ijtinabil maharimi wal athami, dari dia dijauhkan dari hal-hal yang haram dan juga dari dosa-dosa.
wa tarki syubuhati wal haram, dan Allah berikan dia kemudahan untuk meninggalkan syubuhat, kerancuan dalam memahami agama, ya, atau dari aliran-aliran sesat, ya. Wal haram, dan juga dijauhkan dari sesuatu yang haram. Maka subhanallah, ya, ketika seseorang berdoa waqina adzabannar, maka sebenarnya dia meminta untuk Allah mudahkan bagi dia sebab-sebab untuk selamat dari api neraka di dunia. Dari tadi dijauhkan dari yang Allah haramkan, dan juga dari dosa-dosa, dan juga Allah mudahkan bagi dia meninggalkan perkara yang samar di dalam agama, menjauhkan diri dari aliran-aliran sesat dan juga perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian Al-Qasim Ibnu Abdurrahman, salah seorang ulama salaf, dikutip oleh Ibnu Katsir, menyebutkan di antara makna doa tersebut adalah hasanah di dunia dan di akhirat, dan ini perkataan yang sangat dalam, ya. Beliau mengatakan, man u'tiya qalban syakiran, barang siapa diberikan qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur, wa lisanan dzakiran, dan lisan yang senantiasa berzikir, wa jasadan sabira, dan juga jasad yang sabar, faqad utiya fid dunya hasanah, sungguh dia telah diberikan hasanah di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga dia diberikan kelak hasanah di akhirat, wa wuqi adzaban nar, dan dia dijauhkan, dilindungi dari siksa neraka. Subhanallah. Jadi menurut Al-Qasim Ibnu Abdurrahman, di antara makna doa tersebut adalah ketika seseorang di dunia diberikan qalban syakira, hati yang senantiasa selalu bersyukur, wa jasadan sabira, wa lisanan dzakira, dan lisan yang senantiasa berzikir. Selain hatinya bersyukur, lisannya juga selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jasadan sabira, dan jasad yang selalu sabar menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam beban hidup. Dia sabar karena dia tahu bahwa semua ini kehidupan hanya sebentar, tidak sebanding dengan apa yang dia akan alami sesaat setelah malaikat maut menyambanginya. Maka Masya Allah, ini merupakan sebuah kata-kata emas yang beliau katakan, ya, Al-Qasim bin Abdurrahman. Hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang berzikir, dan juga jasad yang selalu sabar. Maka pada hakikatnya mereka diberikan al-hasanah fid dunya dan al-hasanah fil akhirah. Dan juga disebutkan terdapat di dalam sunnah dorongan untuk memperbanyak doa ini. Memperbanyak doa ini. Di antaranya, ya, tentunya kita ketahui tadi selain beliau banyak mendoakan, Nabi SAW sendiri juga mendorong untuk umatnya untuk banyak, atau sahabat untuk berdoa dengan doa ini. Kana aktsaru da'watin yad'u biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ini artinya ya Allah, ya. Ya Allah, rabbana, rabb kami. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kana an-nasun idza arada an yad'u bi da'watin da'a biha, idza arada an yad'u bi du'ai da'a biha fihi. Dan ini memang benar-benar dipraktikkan oleh sejumlah sahabat. Antara lain tadi Anas yang ditanya mengenai doa terbanyak yang sering diucapkan oleh Nabi SAW. Beliau juga begitu mengetahui itu, beliau sangat gemar membaca doa ini. Sangat gemar untuk membaca doa ini. Pernah suatu saat dikatakan kepada kepada Anas bin Malik, ya Aba Hamzah, wahai Abu Hamzah, maksudnya kunyah buat Anas bin Malik, artinya anaknya namanya Hamzah. Suatu saat
beliau menemui saudara-saudaranya yang tengah berkumpul ya. Terus salah seorang mengatakan, "Ya Aba Hamzah, wahai Aba Hamzah, inna ikhwanaka yuriduna al-qiyam fad'u lahum." Sesungguhnya saudara-saudaramu mereka akan berdiri, maksudnya setelah pertemuan akan berdiri ya, mau pulang maksudnya ya. Fad'u lahum, maka berdoalah untuk mereka. Berdoalah untuk mereka. Lalu kemudian beliau berdoa dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun tampaknya mereka tidak puas. Setelah Anas bin Malik berdoa dengan doa itu, mereka masih duduk. Ya mungkin karena doa ini dianggap doa biasa yang sering diucapkan. Mungkin ada doa khusus ya. Banyak orang kan suka minta doa-doa amalan khusus, pengen supaya menaikkan rezeki dia, mudah naik jabatan ya. Ya begitu juga orang-orang ini pengen doa khusus ceritanya. Kemudian Anas bin Malik heran, turiduna an usyaqqiqa lakumul umur, kalian ingin mempersulit urusan ya, kalian ingin mempersulit perkara ini. Padahal udah cukup, kata beliau, maksudnya udah cukup dengan doa tersebut. Dan beliau katakan, idza atakumullahu fid dunya hasanah. Padahal kata beliau, apabila Allah telah memberikan kepada kalian hasanah di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga hasanah di akhirat, wa waqakum adzaban nar, dan kalian dilindungi dari azab api neraka ya. Dan ini kandungan doa tersebut maksudnya, faqad atakum al khair kullah, sungguh Allah telah memberikan semua kebaikan bagi kalian, semua kebaikan bagi kalian. Jadi cukup, kata beliau. Ketika beliau mendoakan begitu, ya sudah, itu cukup, jangan dipersulit, kata beliau. Artinya ketika Allah memberikan hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat, dan kemudian dilindungi dari api neraka, maka hakikatnya kalian telah diberikan semua macam kebaikan, segala macam kebaikan ya. Kemudian dalam sebuah riwayat Ahmad disebutkan, di antara keutamaan doa ini disebutkan dari Anas bin Malik juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin. Nabi SAW pernah menjenguk seorang kaum muslimin yang mengalami sakit ya. Dan dia sakitnya cukup parah sehingga dia meringkik dalam pembaringannya dengan kondisi yang dianggap menyedihkan, mengenaskan ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bertanya kepada orang tersebut, kepada sahabat tersebut, hal tad'ullaha bi syai'in aw tas'aluhu iyyah, apakah kau pernah berdoa sesuatu kepada Allah atau meminta ya, memohon sesuatu kepada Allah? Na'am, iya. Kuntu aqul, aku pernah berkata dalam doaku, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah, wa ya Allah, apabila ada sesuatu yang engkau akan siksa aku atau akan hukum aku di akhirat karena kesalahanku di dunia ini, fa'ajilhu li fi dunya, maka segerakanlah di dunia, segerakanlah di dunia. Maka Nabi SAW mendengar tersebut, beliau mengatakan subhanallah, beliau memuji Allah, subhanallah, la tutiquhu, kau tidak akan mampu menanggung tersebut ya. Fahalla qulta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, mengapa kamu tidak berdoa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jadi maksudnya orang ini sebenarnya niatnya baik,
Dia pingin nanti di akhirat sudah enak, ya. Dia dibersihkan di dunia, nggak apa-apa saya mendapatkan. Dia tentunya kita sebagai manusia tidak terlepas dari kesalahan. Ada saja dosa-dosa yang kita lakukan, baik kecil, ya, yang bisa kita hapus dengan memperbanyak amal-amal soleh, ataupun juga dengan dosa besar yang harus dihapus antara lain dengan taubat, ya. Nah, orang ini kemudian berharap, andaikan memang doa apa saya memiliki dosa yang kemudian akan berakibat dihukum di akhirat, ya Allah segerakanlah di dunia. Maksudnya baik, ya, seolah-olah baik, agar dia nanti di akhirat bisa free, bisa bebas, semua yang kesalahan dia dibersihkan di dunia. Tapi Nabi SAW mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, la tuti, kau tidak akan mampu, katanya. Akhirnya seperti itu, dia sakit dengan keadaan yang parah. Kenapa tidak berdoa, kata Nabi SAW, dengan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kenapa kamu tidak berdoa dengan doa ini? Maka kemudian orang tersebut fada Allah, dia berdoa dengan doa tersebut. Fasyafah, maka kemudian Allah menyembuhkan dari penyakitnya. Jadi Masya Allah juga terdapat pelajaran penting dari sini, bahwa seseorang hendaklah tidak berputus asa dari rahmat Allah. Allah memang maha syadidul iqab, maha keras siksanya. Akan tetapi, ya, rahmat Allah itu mendahului murkanya. Sehingga kita berhusnuzon ketika kita melakukan kesalahan. Jangan kemudian kita minta dihukum di dunia, tapi kita berharap, ya Allah, hilangkanlah akibat dari dosaku ini di dunia. Kesalahanku dahulu ini, ya Allah, jangan kau beri hukuman, ampunilah. Ya, antara lain dengan doa ini. Karena kita nggak mampu, ya, kita, Allah maha luas rahmatnya, sedangkan kita adalah makhluk yang lemah, yang terus-terus melakukan kesalahan. Dan di sisi yang lain, kita nggak mampu untuk menanggung, ya, menanggung akibat dari dosa kita tersebut. Oleh karena itu kita berhusnuzan kepada Allah dan berdoa, antara lain dengan doa ini, agar Allah menghilangkan kepada kita efek dari kesalahan-kesalahan kita yang terdahulu, dosa-dosa kita yang memang layak untuk sebenarnya diberikan hukuman, namun hendaknya kita berhusnuzon dan berdoa kepada Allah agar dihilangkan. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat Imam Syafi'i, disebutkan annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Sa'ib, bahwasanya dia mendengar Nabi SAW yaqulu fima baina ruknil yamani wa ruknil aswadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwa beliau mendengar apabila Nabi SAW melewati antara rukun Yamani dan rukun Aswad, maksudnya antara rukun Yamani sama Hajar Aswad, maksudnya di Ka'bah, ya, di Ka'bah sebelum Hajar Aswad ini yang biasa kaum muslimin cium, ada yang namanya rukun Yamani. Rukun itu maksudnya sudut, ya. Jadi sudut Ka'bah yang mengarah ke Yaman, maksudnya ke selatan dari Mekah, itu disebutnya rukun Yamani. Beliau ketika misalnya melewati, atau beliau setiap melewati lokasi tersebut, ketika beliau tawaf, maka beliau membaca doa barusan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa beliau berdoa seperti itu? Beliau katakan, ma marartu ala rukni, tidaklah aku melewati dari rukun tadi, rukun Yamani menuju Hajar Aswad, ya, illa ra'aitu alaihi malak, kecuali aku melihat di atasnya ada malaikat. Yaqul, dia akan mengatakan, malaikat tersebut, setiap orang yang melewati antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, ya, dan semoga Allah berikan kita rizki untuk ke sana dan sering-sering untuk melewati tempat yang mulia tersebut, ya, akan ada malaikat di atasnya, dia akan mengatakan amin, ya, amin, dia akan mengatakan amin, amin. Fa idza marartum alaihi, dan bila kalian, oleh karena itu, bila kalian melewati tempat tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu, maka ucapkanlah, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ucapkan oleh kalian, Rabbana fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalian ucapkanlah doa tersebut. Wah, subhanallah, ini memberikan banyak pelajaran penting. Pertama, memang disunahkan ketika melewati tempat tersebut antara rukun yamani menuju Hajar Aswad, kita membaca doa tersebut. Yang kedua, juga bisa difahami karena tempat tersebut tempat yang sangat diharapkan mustajabnya doa, terkabulnya doa, ya. Yang Nabi SAW katakan bahwa ketika beliau melewati tempat tersebut, ada malaikat di atasnya yang mengatakan amin, amin. Ya Allah, amin itu maksudnya Allahumma stajib. Allahumma stajib, yaitu artinya ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Artinya, ya, ketika melewati daerah yang sangat mulia tersebut, tempat, ya, perlintasan ketika tawaf yang sangat mulia tersebut, jangan sia-siakan kesempatan dan berdoalah dengan doa yang tadi Nabi SAW katakan. Doa yang kita bahas ini. Dan ini juga menunjukkan betapa pentingnya doa ini. Sehingga ketika ada kesempatan emas ketika kita akan berdoa dan kita tahu ini sepertinya waktu yang mustajab atau tempat yang mustajab, maka berdoalah dengan doa ini. Itu diantara makna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salah seorang murid dari Anas bin Malik, yaitu Al-Hasan Al-Basri, salah seorang ulama yang sangat terkenal, ya, dan perkataannya sering dikutip karena banyak kata-kata hikmah dari beliau. Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan orang Basri maksudnya, ya. Al-Basri ini menunjukkan kepada asal dia dari kota Basroh di Irak. Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan makna hasanah fid dunia ini, makna hasanah fil akhirah adalah al-jannah, adalah surga. Adapun menurut beliau al-hasanah fid dunia, al-hasanah di dunia adalah al-ilm, adalah ilmu. Menurut beliau adalah ilmu agama. Mengapa ilmu agama? Ya. Mungkin hadis ini, hadis yang berikutnya akan saya sebutkan sebagai penutup dari khalaqah kita, akan menggambarkan mengapa Al-Hasan Al-Basri menganggap al-hasanah fid dunia itu adalah ilmu. Ya. Yaitu bahwasanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau pernah memberikan kajian di kota Damaskus. Beliau ditugaskan di kota Damaskus. Lalu datang seseorang pemuda yang datang dari kota Madinah, khusus datang ke Damaskus untuk belajar kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Darda bertanya kepada dia, apakah kamu datang jauh-jauh mungkin untuk perniagaan atau karena hajat, ada urusan tertentu sehingga sekalian ikut belajar di saya? Jawab dia, tidak. Saya datang ke sini hanya untuk belajar darimu. Ya. Itu sepeninggalnya Nabi SAW, ya. Kalau tidak salah zamannya Umar bin Khattab atau setelahnya. Ya. Kemudian, apakah kamu ke sini mungkin karena ya kebetulan saja? Jauh-jauh menempuh perjalanan dari sana, ya selain berdagang mungkin ada hajat? Jawab dia, tidak, saya hanya ingin belajar. Kemudian dia mengatakan, bila engkau niatnya seperti itu, idan fasma, kalau begitu dengarkan, kata Abu Darda. Kemudian Abu Darda mengatakan bahwa beliau mendengar Nabi SAW pernah bersabda. Dengarkan, kata Abu Darda. Beliau pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyusuri sebuah jalan, sebuah kesempatan untuk dia menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu
bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan-jalan menuju surga. Jalan-jalan menuju surga. Wa innal malaikah la tadau ajnihataha li talabil ilm, ridwan li talabil ilm. Dan sesungguhnya para malaikat itu merebahkan sayap-sayap mereka di hadapan para penuntut ilmu. Ridwan lima yasna, karena ridha apa yang mereka lakukan. Wa inna ahlas samawati wal ard wa innal alim la yastaghfiruna man fis samawati wal ard, la yastaghfiru man fis samawati wal ard. Dan sesungguhnya seseorang yang mengajarkan manusia perkara agama, perkara kebaikan, la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard, dia akan dimintai ampunan oleh penduduk langit dan bumi. Hatta al-hitan fi jawfil ma, sampai ikan yang berada di dalam lautan. Subhanallah. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid, dan sesungguhnya keutamaan seseorang yang berilmu 'alal 'abid, di atas orang yang beribadah. Maksudnya keutamaan seorang mukmin yang beribadah di atas ilmu, ya, terhadap orang yang hanya ahli ibadah toh, ya, tidak kemudian sibuk dengan ilmu, tidak belajar maupun tidak mengajarkan, ya. Beliau katakan kafadlil qamari lailatal badri, sebagaimana keutamaan bulan di tengah purnamanya, ala sairil kawakibi, di atas bintang-bintang, ya. Bulan yang lagi purnama-purnamanya, seperti kalau kita supermoon, keutamaannya itu adalah keutamaan seorang yang mengajarkan ilmu ataupun belajar dibandingkan dengan bintang-bintang yang memang indah tapi mereka hanya menerangi diri sendirinya, ya. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan sesungguhnya para ulama tersebut, sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, tidak pernah mewariskan uang emas dan uang perak, tidak pernah mewariskan harta kekayaan para nabi tersebut. Innama warathul ilm, akan tetapi mereka mewariskan ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, barang siapa yang mengambilnya, dia sungguh telah mendapatkan bagian yang sangat besar, bagian yang sangat agung. Subhanallah, ini mungkin bisa menjelaskan kenapa kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan al-hasanah fid dunia itu adalah ilmu. Kenapa? Karena tadi disebutkan oleh Nabi SAW, dengan ilmu adalah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju al-jannah, jalan menuju surga. Dan juga malaikat mendoakan dia. Ketika dia belajar, para malaikat merebahkan sayap mereka. Kita nggak bisa melihat malaikat, karena malaikat ini yang gaib, yang tidak bisa kita lihat. Namun pada hakikatnya Nabi SAW sering mengatakan dalam hadis lain bahwa mereka benar-benar turun di sebuah majelis ilmu dan merebahkan sayap mereka dan mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan kita yang harapkan itu juga terjadi pada kita. Lalu kemudian dimintai ampunan oleh penduduk langit dan bumi, ya. Bahwa ketahuilah bahwa penduduk langit dan bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah. Selain bertasbih, mereka juga mendoakan kepada kaum muslimin. Hanya kita tidak tahu bagaimana cara mereka berdoanya. Akan tapi Nabi SAW mengatakan yang beliau mendapatkan kabar wahyu bahwa mereka mendoakan ampunan bagi orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan, mengajarkan agama, ya, ilmu agama. Oleh karena itu begitu Anda, ya, Masya Allah, ketika berusaha mengajarkan walaupun ilmu yang sedikit, namun kita ketahui bahwa itu adalah kita pelajari dengan baik, maka itu, ya, kita berharap antara lain bisa mendapatkan doa untuk diampuni oleh penduduk langit dan bumi. Dan ini subhanallah, menurut para ulama, betapa banyak orang sibuk minta didoakan oleh orang-orang yang dianggap soleh, minta kepada ulama, minta kepada kiai, ya. Ustadz, doakan saya ya, saya mau lulus ujian, mau ujian, doakan saya ya, saya punya hajat ini. Bulan depan saya akan menikahkan anak saya, bulan depan saya akan melamar seorang gadis, dan selanjutnya dan seterusnya, ya.
kita mempunyai banyak hajat, kita minta doa kepada mereka. Namun kata para ulama mengatakan, orang yang berada di majelis ilmu, orang yang mengajarkan ilmu dan juga belajar ilmu, sesungguhnya mereka didoakan antara lain oleh penduduk langit dan bumi, antara lain malaikat yang mereka sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, manusia kita tetap sebagaimana taatnya kita, setaat-taatnya kita, tapi tetap kita manusia yang jatuh akan kesalahan. Tapi malaikat, Masya Allah, makhluk Allah yang mulia, yang mereka melakukan semua yang Allah perintahkan. Dan Nabi SAW katakan, doa mereka antara lain ada pada majelis ilmu. Oleh karena itu beliau katakan, atau para ulama katakan, maka berlombalah kalian untuk mendapatkan doa malaikat dan juga doa makhluk-makhluk lain dalam majelis ilmu. Subhanallah. Dan juga tadi dikatakan, kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang berilmu itu dengan beribadah dengan ilmu itu lebih utama, ya, dibandingkan ahli ibadah semata. Ya. Seperti keutamaan bulan yang tengah purnama. Bulan tengah purnama, manusia di bumi bisa mendapatkan manfaatnya. Anak-anak bisa keluar bermain, ya, karena terasa terang dan indah. Selain indah, ya, sangat indah, karena bahkan keindahan itu sering dikiaskan dengan rembulan, ya, ketika purnama. Juga dia bisa memberikan manfaat, menerangi makhluk yang ada di bumi. Ya. Berbeda dengan bintang. Bintang kelihatannya memang indah, dia berkelap-kelip, memang indah, tapi dia tidak bisa menerangi. Dia indah untuk dirinya sendiri, dia menyinari untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu seseorang yang berilmu memiliki fadilah, keutamaan yang lebih. Lalu kemudian tadi Nabi SAW sebutkan bahwa para nabi itu tidak mewariskan harta kekayaan, tapi mereka mewariskan ilmu. Para ulama katakan, maka adakah manzilah, kedudukan lain yang lebih tinggi dibandingkan para nabi? Tentunya tidak ada. Di antara manusia kedudukan paling tinggi adalah nabi. Pada hakikatnya, ya, dalam Islam kedudukan paling tinggi adalah manusia adalah para nabi. Dan tentunya warisan yang mereka berikan tentulah adalah warisan yang sangat berharga. Dan yang mewarisi mereka adalah al-ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah para ahli ilmu. Ulama itu jamak dari alim, ya, para ahli ilmu. Mereka adalah pewaris para nabi. Maka barang siapa yang mendapatkan warisan para nabi tersebut, ya, yaitu ilmu, maka dia sungguh telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Maka subhanallah, inilah makna hasanah fid dunia menurut Hasan al-Basri. Karena dengan ilmu kita akan terbuka bagaimana untuk melakukan, untuk kemudian bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dengan harta yang barokah, ya, dengan bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Karena betapa banyak orang yang Allah berikan kekayaan yang sangat banyak, rumah yang mewah, ya, jabatan yang tinggi, tapi pada hakikatnya hatinya tidak bahagia. Dan itu fenomena yang sangat banyak terjadi di sekitar kita. Hatinya tidak bahagia. Mungkin namanya bagus, reputasi bagus, dia pejabat dalam dinas ini, dia orangnya katanya suka, ya, baik gitu, ya. Kalau misalnya ngadain bakti sosial, rame-rame, semua orang tahu bahwa dia memberikan bakti sosial. Kemudian dia mempunyai keluarga yang, tapi hakikatnya mungkin karena jauh dari agama, ya, dia melakukan hanya istilahnya tren dan segala macam dengan amal baik yang tersebut. Pada hakikatnya dia tidak bahagia, dan banyak ini terjadi, ya. Namun dengan ilmu akan mengantarkan kepada dia bagaimana saya supaya beramal dengan ikhlas. Bagaimana ketika saya bisa memberi, ya, saya bisa terjauh dari riya. Ketika saya melakukan suatu amalan soleh, saya terjauh dari riya, pengen dilihat, ataupun sum'ah, pengen didengar, ya. Bagaimana saya bisa mengusahakan itu, ya, antara lain dengan memperbanyak doa, ya, agar Allah menjauhkan kita dari riya dan sum'ah, ya. Maka dengan ilmu akan mengantarkan dia terhadap hal-hal tersebut. Dan juga dia bisa, dengan ilmu juga dia bisa memahami hakikat kehidupan yang sebenarnya. Dan ini tentunya yang paling penting, hakikat kehidupan yang sebenarnya dari dunia, ya. Karena dunia ketika kita hidup ini hanyalah sebentar saja.
ketika dia diberikan ilmu mengenai itu, maka sungguh subhanallah itu sebuah pengetahuan yang sangat besar, lebih penting dibandingkan semua ilmu yang dia pelajari di bangku sekolah sampai kuliah sekalipun. Ya. Karena dengan dia mengetahui bahwa hakikat kehidupan dia di dunia dibandingkan nanti kehidupan kelak di akhirat, dia akan terpacu untuk beramal. Dia memikirkan bagaimana kemudian saya bisa menabung untuk kehidupan, berbekal untuk kehidupan yang nanti. Ya. Apa gunanya seseorang kemudian banyak ilmunya dari dunia, akan tapi dia sangat bodoh akan hakikat kehidupan, sehingga dia sibuk habiskan umurnya untuk bagaimana cara hidup yang enak di dunia yang sementara ini. Di dunia yang suatu saat ya, bisa direnggut dengan sangat cepat oleh malaikat maut. Ya. Bahkan ketika seseorang berada dalam kejayaan. Sebagaimana kita sering lihat sekarang ini, terutama di masa-masa corona ini. Semoga Allah lindungi Anda dan kita semua dari segala macam keburukan. Kita lihat betapa banyak orang yang dicabut oleh Allah kenikmatannya begitu cepat. Kita lihat banyak orang yang kemudian dalam keadaan kita tidak mengira usianya masih muda, namun Allah takdirkan dia untuk kemudian mengakhiri kehidupannya dunia. Oleh karena itu, maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, di antara makna Al-Hasanah fi dunia, semua itu ya, pada hakikatnya atau benang merahnya adalah al-ilm, adalah ilmu agama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan Allah berikan kita keikhlasan atas apa yang kita katakan dan kita sampaikan, dan juga Allah bersihkan kita dari kesalahan dan dosa baik yang kita sengaja maupun tidak sengaja, dan memberikan kita hasanah di dunia dan akhirat, dan juga dijaga kita dari api neraka, serta kita diberikan ilmu ya, yang mengantarkan memperoleh hal-hal tersebut di dunia ini. Amin ya rabbal alamin.